Indonesia negara hukum, assalamualaikum. Halo, sepeda speedy speedboat. Selamat datang di video jurnal bisa mengungkap kebohongan tanpa kebenaran. Uy 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 uy. Well, di video kali ini aku bikin video sendiri, mau cerita sebuah kisah yang lagi viral banget di dunia per-tiktokan, dimana si cerita ini lagi sangat hangat diperbincangkan, ngegolak cerita nama. Jadi di episode kali ini aku mau cerita tentang misteri cadas pangeran yang lagi benar-benar booming dan trending. Dimana terjadi salah satu gue masih ngomong Allah. Dimana terjadi insiden yang sangat mengejutkan. Tapi tempat mengejutkan sih. Jadi gini nih ya ceritanya. Kita bahas dulu tentang cadas pangeran sendiri. Jadi cadas pangeran itu ada di adalah sebuah jalan yang ada di kota Sumedang, Jawa Barat, Indonesia, di mana katanya memang jalan tersebut terkenal akan kemisteriusannya atau tentang hal-hal mistis yang ada di jalan tersebut. Nah, selain sering terdengar suara-suara yang aneh, terus juga mungkin penampakan-penampakan yang aneh, dan banyak sekali misteri yang terkandung di dalam kandungan ibu, tidak dong, yang terkandung di jalan cadas pangeran yang masih menjadi misteri sampai hari ini begitu ya. Nah, jadi ada nih ya ceritanya salah satu kejadian yang ada di cadas pangeran yang lagi in banget di kalangan masyarakatnya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Lain gitu. Konon katanya jadi gini, di minggu lalu di tanggal kurang lebih 17 November 2021, jadi masih hangat sekarang tanggal 19. Pokoknya antara 15, 16 atau 17 November 2021 ada sebuah kejadian di cadas pangeran yang sangat menarik dan sangat menggemparkan perhelatan dunia Indonesia Raya. Dimana katanya nih ya, ada seorang suami, bisa disebut Bapak Yana, seorang suami orang situlah intinya memberinya, dan nggak tahu, aku gak kenal, gak berteman di Facebook. Itu pulang bekerja dari tempatnya mau ke rumah merenya, nggak intinya mah gitulah, pokoknya udah perjalanan. Terus katanya teh gini, si Bapak Yana ini lagi WA-an sama istrinya di rumah dan ngirim VN, katanya gini ya, VN-nya orang dengikeun heula. Sholat dulu di Simpang, sholat Isya. Kebetulan ada yang orang Sumedang juga, nebeng ikut sama ayah. Nah, cenah ya. Jadi di VN pertama si Payana ini ke si istrinya tuh bilang kalau dia itu katanya lagi istirahat untuk sholat dulu di salah satu masjid di jalan yang memang dekat dengan cadas pangeran. Nah, kebetulan katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Jadi Rita Sugiarto. Nah, katanya di perjalanan dia ketemu sama orang yang kebetulan orang Sumedang juga. Nah, orang Sumedang juga nebeng katanya ya, dia lagi di Simpang lagi sholat, istirahat dulu lah, intinya seperti itu. Nah, beneran si istri nama tuh curiganya memang bener ke sholat cerita nama. Nah, namun setelah itu si suaminya itu nge-VN lagi si istrinya dengan VN seperti ini. Mari kita dengarkan. Aduh, Gusti. Mun didenge-denge mah jangan keur nyeri huntu Payana teh, tapi teh ininya gak jelas nih. Tanpa keluarga kamu itu suka dalam ngirim numpang sakit jalan. Teh ngomong apa?
bangun nama kedebadah gugusi mangyana teh. Soalnya yang ada di video ini kedenger teh kayak aduh gusti isukan teh naon teh pokoknya mah ya. Nah dari situ teh pokoknya masih istrinya teh mulai panik ya, karena berenang tiba-tiba dari VN yang biasa aja, terus nextnya dia malah nge-VN dengan nada yang seperti itu yang mencurigakan. Nah di situ si istrinya pun kayak lapor lah merenya ke pihak berwenang apa pihak berwajib intinya mah ke polisi meren gitu ya, bahwa si suaminya itu telah terjadi sebuah telah mengalami sebuah insiden yang bisa membuat ambigu intinya ada baris cerit bari ngavien gitu tuh para ruguhnya sahano te panik ya. Nah singkat cerita para polisi itu langsung menelusuri jalan Cadas Pangeran yang ada di Sumedang tersebut. Nah kebetulan ternyata cina gini si di Jalan Cadas Pangeran itu si motor yang ditumpangi oleh Payana itu ada di antara semak-semak lah intinya di daerah situ yang terpencil. Makin kaget dong si istrinya dan mungkin keluarganya pun sangat kaget. Terus mereka menelusuri si jalan tersebut tapi tidak ada sama sekali jejak dari Bapak Yana tersendiri, hanya tersedia motornya dan motornya pun dalam keadaan mulus sehat walafiat. Jadi tanda tanya besar dong katanya. Kalau misalkan kecelakaan pasti motornya rusak dan ada jasad si Bapak Yana sendiri, sedangkan ini tidak ada dan motor sangat mulus putih rahayu. Nah dari situ banyak kalangan masyarakat yang mempercayai bahwa Pak Yana itu diculik atau disembunyikan oleh makhluk-makhluk gaib yang ada di Cadas Pangeran. Nah sampai pada akhirnya si keluarganya itu manggil tuh si Kuncen, cenanya si Kuncen ketika beberung merenang neneangan si Pak Yana didinya teh, sampai si Kuncen dari Cadas Pangeran itu membuat ritual dan lain-lain. Sampai yang pernah aku lihat di TikTok itu ada salah satu oknum polisi yang sampai bawa anjing pelacak meren ya, karena masih tidak percaya bahwa si Payana itu disembunyikan oleh makhluk gaib meren ya. Sampai ada juga yang bawa anjing pelacak lah si polisi merennya, biasa seperti itu penelusuran inti nama. Dan si Kuncen pun sampai turun tuh Kuncen namanya teh orang-orang yang deket Cadas Pangeran untuk mencari keberadaan si Payana ini sendiri. Tapi semua setelah si berita ini benar-benar langsung si berita ini seketika booming karena ada ceritanya bahwa si Payana ini disembunyikan oleh makhluk gaib yang ada di Cadas Pangeran. Tiba-tiba salah satu warga atau oknum menemukan Bapak Yana. Ternyata Pak Yana ini ternyata si Payana ini ditemukan di Cirebon. Karena lah ieu ngala udang jeung nyentara si Cirebon. Ternyata si Payana ini ditemukan di Cirebon dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada yang kurang sedikit pun, hanya saja kemaluannya atau keheranannya geus kurang leungit. Nah ternyata si Payana sendiri ini ditemukan di Cirebon dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada luka yang kurasakan, tidak ada luka, tidak ada cacat ataupun hal apapun itu. Si Payana sendiri ditemukan katanya di sana karena memang lagi mau ke Cirebon aja. Kenapa dia menyimpan motornya di semak-semak? Karena katanya si motornya itu mogok dan tidak bisa dibawa. Nah daripada kudu ngadodorong tisu Sumedang ke Cirebon, jadi si motornya disimpan dinya dan dia naik angkutan umum ke Cirebon. Cina gitu. Terus fakta unik, si Payana nate ngadat cenah. Dah kan saya mah tidak kini nama ya meren. Gini, kan saya tidak pernah meminta untuk orang-orang mencari saya. Emang nitah ieu teh. Tapi pamajikan ieu
anu riweuh ngariweuhkeun Indonesia neneangan ieu majar di palku jurig nya majurig lagi horea mau mani. Katanya saya tidak pernah meminta untuk dicari. Nah katanya ada liarnya jelema teh mun papanggih jeung ngaranna itu sia payana ciwit sia lak-lakanana. Maksudnya kayak orang-orang teh udah terus kan saya kakak terus sempat juga cina ada artikel apa meme gitu ya cina dari kisah payana karir seorang kuncen dipertaruhkan. Ya atau meureun nanya si kuncen geus nyadet dupa dan segala rupanya mah iya aya di Cirebon karena gogoplek. Dan katanya rumornya juga ada yang bilang katanya kalau si Payana itu di sana tuh punya istri lagi di Cirebon dan dia lagi istilahnya ngumpet cina karena dia tuh dikejar-kejar sama pinjol atau pinjaman online ya kayak gitu inti nama merenya. Jadi dia tuh menghilang inti nama meureun cerita nama tapi pamajikanna dari Indonesia stika se Indonesia gempar neangan Payana. Nah gitu intinya mah ya. Dah apa ya maksudnya bingung mau komennya juga intinya mah meureun ya untuk menyikapi segala sesuatu teh ulah waka main viral kan jangan asal langsung jadi viral dan lain-lain terus maksudnya teh kayak please kalau mereka mana-mana teh entong nyeun batur ambigu jangan bikin orang ambigu gitu ya maksudnya teh kan sekarang setelah booming se Indonesia Raya kan ternyata iya itu kunaon berani jadi era dan katanya update terbarunya Payana sudah dijemput oleh Kapolres di Cirebon untuk dimintai keterangan. Nah jadi inti dari segala intinya Payana itu ayah sehat walafiat tidak diculik dan juga tidak disembunyikan, yang ada dia itu hanya bersembunyi bagaikan kubuk karena dia dikejar-kejar oleh pinjaman online. So kesimpulannya intinya jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang memang masih belum tentu kebenarannya. Jadi sebelum di up ke media massa, ke publik, ada angka lebih baiknya untuk lebih mencari konfirmasi dulu, terus mencari kebenaran dulu seperti apa baru bisa di blow up ke masyarakat atau ke publik. Begitu buat Payana, tungguan di imahnya. Waduh kenang Payana. Buat Payana semoga hal seperti ini tidak terulang dan buat masyarakat Indonesia semoga bisa jauh lebih untuk tidak langsung percaya kepada sebuah berita yang belum tentu kebenarannya. Begitu. Nah, jadi cukup sekian dan terima kasih tiada kesan tanpa kehadiranmu lah inti nomornya. Cukup sekian cerita misteri dari Jurnal Bisa yang mengungkap kebohongan tanpa kebenaran di episode Ngeprank Sa Indonesia. Nah pokoknya jangan lupa buat teman-teman yang nonton video ini untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian kalau kalian suka ada karena nggak subscribe gratis lumayan mah kuotana. So terima kasih telah menemani hari So terima kasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur, dan sampai jumpa kembali di Jurnal Bisa mengungkap kebohongan tanpa kebenaran. Uy 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 uy.